Karena Bang Daman tuh kerjaannya yang di belakang tuh, kitab-kitab semua kita baca dan wah luar biasa, Masya Allah. Oke, ini pendapat para ulama tentang Fir'aun. Bentar ya. Aduh, apa ini? Kok kesini dia tiba-tiba? Oke. Para ulama, teman-teman, tentang Fir'aun itu bertawakuf. Apa bertawakuf? Para ulama tidak berani menjudge Fir'aun. Allah sebutkan nggak Fir'aun di dalam neraka? Tidak. Oke. Tapi begitu banyak Allah sebutkan tentang kejahatan Fir'aun. Dari hadis Rasulullah. Oke, dari Al-Quran. Tentang kejahatannya. Tapi Allah pernah nggak judge Fir'aun masuk neraka? Benar nggak? Pernah nggak Allah judge Fir'aun itu masuk neraka? Tidak pernah. Tapi soal tentang keburukan tetap diwartakan. Contoh gini, Bang Daman sekarang orang baik. Saya orang baik nih sekarang. Dulunya, saya ini pengedar sabu misalnya. Saya tetap ceritain, jangan sampai seperti saya dulu. Jangan sampai seperti saya dulu, saya mengedar sabu. Nah, apakah ini kejahatan selamanya? Tidak, sekarang udah baik. Begitu juga para ulama tentang Fir'aun berdiam diri dan lebih tawakuf. Apa dalil daripada ulama? Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa umruhu farudduhu fi rabbih. Nah, wa man yamut, siapapun yang mati, wa lam yatub, dan tidak bertaubat, fa amruhu, urusannya kembali kepada Allah. Artinya apa? Tidak ada judge kepada dia neraka dan tidak ada judge kepada dia surga. Oke. Artinya para ulama tawakuf untuk menilai kenerakaannya Fir'aun. Kenapa? Karena Allah tidak sebutkan dia neraka. Tapi Allah sebutkan dia buruk. Paham maksudnya? Yang sekarang gini, Fir'aun di ujungnya mati mengakui Allah. Sebelumnya jahat. Allah menceritakan cerita sebelumnya, tidak menceritakan yang ini. Benar dia buruk. Benar Fir'aun seperti ini. Benar Fir'aun gini. Benar Fir'aun seperti itu. Tapi yang ini enggak. Allah judge. Yang Allah judge sebelumnya dia buruk. Allah judge sebelumnya dia buruk. Hah? Para ulama tawakuf. Apa tawakufnya para ulama? Urusan daripada Fir'aun itu serahkan kepada Allah. Kenapa? Pertama. Ketika Fir'aun di dalam hatinya sudah yakin Allah lah Tuhannya, maka keyakinan hati itu masuk dalam penerimaan taubat. Karena Allah membaca isi hati orang. Arti keyakinan hati ini bukan karena takut air, bukan karena takut siksa, tapi secara hati yang lapang mengakui Allah sebagai Tuhan. Sama seperti gini. Seorang mu'alaf. Dia mau syahadat jam 4 sore. Dia mau syahadat jam 4 sore di masjid. Dia belum syahadat saat itu. Tapi udah niat jam 4 sore dia mau syahadat. Kira-kira Allah terima nggak taubat dia dan syahadatnya Islamnya dia dan taubatnya dia sebelum jam 4 sore jikalau dia mati? Coba jawab. Seorang nih, dia mau mu'alaf jam 4. Ya, jam 4 sore nih. Dia mau mu'alaf. Jam 3 dia meninggal. Belum sempat syahadat. Tapi di hatinya sudah yakin penuh Allah lah Tuhannya. Kira-kira akan diterima nggak? Iya. Karena apa? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah sudah tahu dengan semuanya. Begitu juga dengan Fir'aun. Dari awal Fir'aun memang jahat. Tapi di detik terakhir Fir'aun tersebut, dia sadar akan benarnya Allah. Bukan karena takut air yang akan menghancurkan dia. Bukan takut akan mati yang akan menimpa dia. Tapi karena malaikat benci kepada dia, disumpal mulutnya. Kita bandingkan, seorang mu'alaf mau syahadat. Datang bapaknya sumpal mulutnya sampai mati, nggak sempat syahadat. Kira-kira Allah terima nggak seorang mu'alaf tersebut? Mu'alaf tersebut dulu membunuh 70 imam masjid misalnya. Ya. Ini mu'alaf ini kerjaannya dulu membunuh 70 imam masjid. Dibunuh semua imam mu'alaf ini. Udah, dulunya pembunuh darah dingin.
Dia mau syahadat, ditangkap sama orang tuanya atau sama kakaknya, disumpal mulutnya, ditahan napasnya sampai dia tidak bisa bersyahadat. Pertanyaan saya, bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya? Sedangkan Allah Maha Ampun. Nah, gitu juga. Soal Fir'aun, para ulama tawakuf, serahkan kepada Allah. Oh, kalau dia neraka, ya wajar. Kalau dia surga juga wajar. Nangkap di sini. Kalau dia neraka, ya wajar. Kalau dia di surga, ya wajar. Nangkap artinya, perkataannya. Karena apa? Kalian hamba. Mau katakan dia surga, lah dia menduakan Allah. Dia mengatakan dirinya Tuhan. Lah mau kalian bilang neraka, ujung akhirnya hatinya enggak takut kematian. Hatinya tidak takut dengan air. Hatinya tidak takut dengan laut. Hatinya tidak takut dengan azab Allah. Yang dia tahu Tuhan adalah Allah. Gimana kalian mau sebut? Orang yang punya keyakinan tersebut adalah neraka. Sekarang gini. Firaun masuk neraka. Iya. Itu Bang Suhu kajiannya panjang. Salah satu kajiannya gini. Kenapa ada judgment Firaun neraka? Kenapa ada judgment Firaun neraka? Ketika para ulama membahaskan Firaun itu ke neraka, ulama yang lain mengatakan bagaimana tentang niatnya. Kan al-umuru bil maqasid. Ya. Segala urusan terjadi karena niat. Nah, niat ini udah mencapai kepada maksud urusan. Artinya gini, kalau tidak disumpal mulut Firaun, kira-kira Firaun akan beriman kepada Allah nggak? Kira-kira Firaun akan gini. Oke. Kenapa Allah judge Firaun ke neraka? Ini pendapat ulama tapi lebih baik tawakuf. Nangkap di sini. Teman-teman, ini pendapat ulama yang lebih baik tawakuf. Jangan salah, jangan judge. Omongan ini jangan diterima, tapi lebih baik tawakuf. Arti tawakuf, ya udah kemanapun Firaun ya bodo amat. Mau neraka ya boleh, mau surga ya boleh. Nangkap ya. Tapi pembahasan para ulama sekritis ini, teman-teman. Apa sekritis gini? Nabi Muhammad mengatakan, bapakku dan bapakmu dalam neraka. Kenapa Nabi Muhammad menjudge bapaknya sendiri dalam neraka? Sekalipun itu bisa diartikan kepada paman. Gini, dalam konsep membahagiakan hati. Paham nggak membahagiakan hati? Ini, seseorang dia telah masuk Islam, bapaknya tidak sempat masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad menjawab surga, maka itu akan menjadi dalil. Ini buktinya, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tapi Nabi katakan surga. Bapaknya ketika ditanyakan, berarti kita ya tidak apa-apa orang Nabi aja punya hak bebas menentukan orang surga neraka? Tidak. Nabi lebih baik jawab hal yang terburuk. Paham maksud saya di sini? Dalam menyenangkan hati, Nabi lebih baik jawab yang terburuk daripada hal yang terbaik. Karena hal yang terbaik kalau dijadikan dalil, begitu banyak orang yang non-muslim percaya Nabi Muhammad tapi tetap sembah yang lain. Nangkap di sini. Aku percaya Nabi Muhammad, aku percaya Allah, tapi izinkan aku beragama ini. Nangkap di sini. Nangkap di sini. Aku percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Aku percaya Allah sebagai Tuhan. Tapi aku tetap Kristen menyembah Yesus. Allah siapa? Tuhan. Yesus siapa? Ya Tuhan juga. Yakin kepada Allah? Yakin. Yakin kepada Nabi Muhammad? Yakin juga. Agar ini tidak menjadi kebiasaan, lebih baik Nabi Muhammad menjawab dengan mode yang terakhir. Apa mode yang terakhir? Nabi Muhammad mengatakan, bapakku dan bapakmu di neraka. Dan ini menjadi dalil bahwa setiap yang tidak mengucap dua kalimat syahadat dan setiap yang mati dalam keadaan kafir maka neraka. Padahal Nabi Muhammad berbicara itu dalam keadaan menenangkan hati. Paham ya? Paham di sini. Nah, para ulama juga mengatakan seperti itu. Kemanapun Firaun, ya terserah. Allah menjudge dia neraka agar tidak disepelekan perbuatannya Fir'aun. Nangkap di sini. Nangkap. Fir'aun memang bertaubat kepada Allah. Tapi kenapa dijudge dia ke dalam neraka? Agar tidak disepelekan hal ini. Nangkap di sini. Nangkap di sini. Nangkap di sini. Kalau Allah judge Fir'aun di surga, apa yang terjadi? Nggak apa-apa kita sekufur apapun, sejahat apapun, yang penting di akhir ayat taubat. Nangkap di sini. Pembiasaan yang akan terjadi, tahu nggak pembiasaan yang akan terjadi? Kalau Fir'aun, Allah katakan surga. Apa yang terjadi? Nggak apa-apa, Fir'aun aja luar biasa.
bejatnya. Nanti menjadi afirmasi terhadap manusia. Nggak apa-apa lah, taubat aja. Antar Allah Maha Ampun. Buktinya Firaun? Buktinya Firaun? Firaun surga. Paham sini? Nah, makanya Allah, tobatnya Firaun bukannya sudah terlambat. Hati pelajaran disempal mulutnya sehingga tidak bisa bersyahadat. Hatinya ditinjau oleh Allah. Sekalipun seburuk apapun si mu'alaf tersebut, dulunya si mu'alaf ini pembakar Al-Quran. Dulunya si mu'alaf ini adalah orang yang kencing di masjid. Si mu'alaf ini adalah orang yang mengencingi Al-Quran. Tapi dia mau syahadat. Jam 3 dia mati sebelum syahadat. Apa penilaian Allah kira-kira? Hah? Apa penilaian Allah? Kalau ini terjadi di masa dahulu, maka si mu'alaf itu Allah akan bilang neraka. Paham maksud saya? Ini si mu'alaf yang masa sekarang, yang saya bilang tadi nih. Nah, kalau terjadi sekarang, mu'alaf. Dah, dia ingin bertaubat. Walaupun dulu dia kencingi Al-Quran. Oke? Walaupun dia dulu adalah orang yang membakar masjid. Oke? Dia mau taubat jam 4 di masjid. Jam 3 dia mati. Kalau terjadi sekarang, kita bisa menilai Allah akan terima taubatnya. Tapi ini kalau terjadi dahulu, dan ini menjadi dalil, Allah akan bilang dia neraka. Nangkap di sini. Kalau ini terjadi dari mulai masa dalil, kalau ini harus menjadi dalil di kemudian hari, Allah akan bilang dia neraka. Nangkap. Coba saya tanya, kenapa kalau kejadian sekarang Allah terima taubatnya? Kalau kejadian dulu Allah bilang dia neraka, kenapa? Coba, saya pengen tahu. Apa bedanya? Saya pengen tahu, kenapa kalau terdahulu Allah bilang dia pasti neraka,